Apa hubungan saya dengan malaikat di sekeliling arasy? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, malaikat yang bertasbih memuji Allah di sekeliling makhluk Allah yang sangat agung mulia itu, mereka beristighfar untuk kita yang beriman. Itu hubungan saya dengan malaikat itu. Bayangkan orang beriman ini, orang beriman, malaikat di sekeliling arasy itu beristighfar kepada kita, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada orang-orang yang beriman. Allah ingin sampaikan bahwa mereka itu terhubung dengan kamu semua, dengan kalian semua, wahai orang yang beriman. Mereka senantiasa beristighfar kepada kita. Kita tidak melihat arasy itu, tapi kita beriman. Ya, kita beriman. Ya. Malaikat itu beriman, yu'minuna bihi, beriman kepada Allah juga. Saudaraku yang dimuliakan Allah, ya. Sebagaimana kita beriman kepada Allah, mereka juga beriman kepada Allah. Ada informasi lain lagi tentang arasy itu, kata Allah. Wal malaku ala arja'iha wa yahmilu 'arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Bahwa kata Allah, wa yahmilu 'arsya rabbika, dan arasy Tuhanmu itu dibawa, dijunjung, dipikul oleh, di atas mereka oleh berapa? Yauma idzin, pada hari itu, ya, boleh jadi hari kiamat kata para ulama. Maksudnya di sini yaitu ada 8 orang malaikat yang menjunjung tinggi arasy Allah di atas mereka itu. Maka kita akan coba mengupas satu persatu permasalahan ini sesuai dengan dibahas oleh para ulama. Saya mengambil rujukan di sini daripada buku daripada dosen saya sendiri, guru saya yang membimbing saya ketika S2, yaitu daripada Profesor Dr. Muhammad Said Ahmad Al-Musayyar rahimahullah ta'ala, ya. Nah, beliau bagus sekali mengutip banyak pendapat para ulama dan mengkonklusikan apa yang harus kita seorang mukmin percaya. Pertama adalah seperti misalkan yang pertama kita bahas masalah arasy dan kursi dalam Al-Quran. Bagaimana Allah sebutkan permasalahan ini. Kita lihat ini perkara gaib. Arasy Allah itu perkara gaib, ya. Arasy dalam Al-Quran itu ada beberapa banyak makna yang bisa kita dapatkan di dalam Al-Quran ketika Allah berfirman tentang arasy. Yang pertama adalah arasy yang ketahuan langsung makna daripada arasy tersebut. Arasy dalam Al-Quran, jadi kata-kata arasy dalam Al-Quran dipakai banyak konteks dalam Al-Quran. Ada konteksnya yang kita tahu pasti itu mana arasy itu apa tanpa ragu sedikit pun, ya. Contoh misalkan dalam surat Yusuf, ya. Surat Yusuf Allah berfirman warafa abawaihi 'alal 'arsy. Ketika Yusuf menyanjung ayahnya dan ibunya, meletakkan ibu dan ayah beliau itu di atas arasy, ya. Kemudian juga ketika Nabi Sulaiman meminta kepada al-mala, yaitu pemuka pada saat itu, ya ayyuhal malau ayyukum ya'tini bi'arsyiha qabla an ya'tuni muslimin, ya. Ketika Nabi Sulaiman meminta siapa yang akan membawakan kepadaku arasy Balqis itu. Jadi dua ayat ini menyebutkan tentang arasy itu bermakna adalah bahwa arasy Nabi Yusuf meletakkan mendudukkan ayah dan ibu beliau di atas arasy. Beliau saat itu menjadi seorang menteri besar di Mesir. Kita tahu arasy Nabi Yusuf itu apa. Begitu juga Nabi Sulaiman minta supaya arasy Balqis itu dibawa ke tempat beliau. Sebelum Balqis datang ke tempat Nabi Sulaiman, arasy itu sudah ada di tempat itu. Yang nanti Nabi Sulaiman tanya, apakah itu mirip dengan apa? Itu arasy kamu. Balqis mengatakan ka'annahu, nampaknya seperti itu, ya. Jadi sudah kalah mental dalam diplomasi langsung dengan Nabi Sulaiman, ya. Karena melihat langsung arasnya mirip sekali dengan arasy dia, singgasananya, gitu. Jadi arasy di sini tanpa ragu-ragu bermakna singgasana raja, jelas arasy itu dalam Al-Quran. Kemudian, ya, Allah menyebutkan dalam hal yang lain juga, ya, ja'a wasfu lillahi jalla wa ala rabbul arsh fi 5 suwar hiya Taubah wal Anbiya wal Mu'minun wan Naml was Zukhruf. Begitu juga datang kalimat arasy, Allah menyebutkan dirinya dengan Rabbul Arsh. Rabbul Arsh yaitu adalah Tuhan pencipta arasy, ya. Rabbul Arsh. Allah berfirman misalkan thumma tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa Rabbul Arsyil Azim.
Rabbul Arsyil Azim. Allah itu Rabbul Arsyil Azim, seperti Rabbul Alamin. Maka di sini kita tahu Arsy itu adalah ciptaan Allah, ya. Ciptaan Allah yang sangat agung, ya. Agung ini kembali kepada Allah atau kembali kepada Arsy, ini ciptaan Allah yang sangat luar biasa. Rabbun itu Allah Maha Pencipta. Ketika Allah menyematkan, ya, sebuah makhluk dengan dirinya, dengan Rabbun, menunjukkan makhluk itu sesuatu yang diagungkan, ya. Rabb hadzal bait, ya, Tuhan, ya, pencipta rumah bait ini, ya. Bait mana? Itu adalah Baitullah yang di Mekah itu, ya, dalam surat Al-Quraisy misalkan, ya. Itu menunjukkan pada keagungan. Maka Arsy dalam ayat ini adalah ciptaan Allah yang sangat agung, makhluk Allah. Nah, dari ini sudah keluar dari dimensi manusia. Bicara tentang makhluk Allah yang agung, bukan singgasana raja lagi. Begitu juga, "Lau kana fihi ma alihatun illallah la fasadata fa subhanallahi rabbil arsy amma yasifun." Maha suci Allah, Tuhan pencipta Arsy dari apa yang mereka sifatkan. Ini Rabbul Arsy menunjukkan Arsy itu adalah ciptaan Allah yang sangat mulia, yang sangat agung, ya. Nah, dari sini kita lihat lagi, Allah menyebutkan bahwa dalam ayat yang lain Arsy itu dikelilingi dan juga dijunjung oleh malaikat, ya. Kalau begitu, ini Allah, ya, ada ciptaannya bernama Arsy. Arsy ini makhluk Allah yang sangat agung. Lalu Allah sebutkan tingkat keagungan makhluk Allah, Arsy Allah ini. Allah katakan dalam surat Az-Zumar, "Wa taral malaikata hafina min haulil arsy yusabbihuna bihamdi rabbihim wa qudiya bainahum bil haqqi wa qila alhamdulillahi rabbil alamin." Wa taral malaika, dan engkau melihat malaikat itu hafin, mengelilingi, ya, sekeliling daripada haulul arsy, ya. Yusabbihuna bihamdi rabbihim, mereka malaikat itu bertasbih memuji Tuhan mereka. Jadi Allah sebutkan informasi lain tentang Arsy Allah, apa itu? Dikelilingi oleh malaikat yang senantiasa bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah sebutkan wataral arsy, dan watara malaikah, ya, dan engkau melihat malaikat. Gimana kita nggak pernah lihat malaikat? Dan engkau melihat malaikat itu, ya, mengelilingi seputar Arsy itu bertasbih memuji Tuhan. Kita nggak lihat malaikat dan kita pula tak lihat Arsy. Gimana engkau melihat sesuatu yang boleh dibayangkan? Ya, boleh dibayangkan. Malaikatnya tidak bayangkan, dia makhluk Allah. Arsy juga makhluk Allah. Silakan bertasbih malaikat itu, ya, seputar Arsy. Begitu juga Allah sebutkan, alladzina yahmiluna al-'arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Nah, kemudian mereka yang yahmiluna al-'arsy, yang memikul Arsy, membawa Arsy, menjunjung Arsy, dan yang sekitarnya, mereka bertasbih memuji Tuhan mereka, dan mereka beriman, yu'minuna bihi, mereka beriman kepada Allah, wa yastaghfiruna lilladzina amanu, dan mereka beristighfar untuk orang-orang yang beriman. Ya Allah, apa hubungan saya dengan malaikat di sekeliling Arsy? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, malaikat yang bertasbih memuji Allah di sekeliling makhluk Allah yang sangat agung mulia itu, mereka beristighfar untuk kita yang beriman. Itu hubungan saya dengan malaikat itu. Bayangkan orang beriman ini, orang beriman, malaikat di sekeliling Arsy itu beristighfar kepada kita, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada orang-orang yang beriman. Allah ingin sampaikan bahwa mereka itu terhubung dengan kamu semua, dengan kalian semua, wahai orang yang beriman. Mereka senantiasa beristighfar kepada kita. Kita tidak melihat Arsy itu, tapi kita beriman, ya. Kita beriman, ya. Malaikat itu beriman, yu'minuna bihi, beriman kepada Allah juga, saudaraku yang dimuliakan Allah, ya. Sebagaimana kita beriman kepada Allah, mereka juga beriman kepada Allah. Ada informasi lain lagi tentang Arsy itu, kata Allah,
wal malaku ala arja'iha wa yahmilu 'arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Bahwa kata Allah, wa yahmilu 'arsya rabbika, dan aras Tuhanmu itu dibawa, dijunjung, dipikul oleh, di atas mereka oleh berapa? Yauma idzin, pada hari itu, ya, boleh jadi hari kiamat kata para ulama. Maksudnya di sini yaitu ada 8 orang malaikat yang menjunjung tinggi aras Allah di atas mereka itu. Oh, aras itu bisa dipikul dan dibawa oleh malaikat. Ya, itu makhluk Allah. Makhluk Allah. Berapa orang malaikat? 8 orang malaikat yang menjunjung. Yang sekitaran itu berapa orang? Berapa malaikat? Bukan berapa orang ya, nggak boleh gitu. Berapa orang malaikat? Berapa malaikat ya? Karena malaikat bukan orang, maaf ya. Jadi seputarannya, wallahu alam, kita tidak tahu. Tetapi mereka malaikat yang banyak seputaran itu, mereka bertasbih memuji Allah dan minta ampun untuk kita orang yang beriman. Senang gak itu? Pada saat kita lupa minta ampun sama Allah, istighfar, malaikat itu istighfar kepada kita. Juga di sini, di tempat kita duduk setelah kita sholat, lalu kita duduk di tempat kita sholat itu tidak berpindah, ya, maka malaikat itu senantiasa minta ampun kepada kita juga di bumi ini juga. Di bumi malaikat minta ampun kepada kita orang mukmin, di arasy, seputar arasy Allah juga malaikat itu minta ampun kepada kita orang-orang mukmin yang mau beriman kepada Allah. Mulianya orang mukmin itu, saudaraku yang dimuliakan Allah. Maka adik-adikku, kalian itu berharga kalau kalian itu beriman. Kalian terkoneksi dengan pusat malaikat yang paling mulia seputaran arasy Allah itu. Orang-orang yang beriman, berharga sekali. Kemudian dari sini kita paham. Jadi ada aras bermakna hubungannya dengan manusia itu adalah seperti singgasana, ya. Seperti Nabi Yusuf dan juga cerita Nabi Yusuf dan Nabi Sulaiman, ada aras yang Allah sampaikan itu adalah bermakna di sini adalah berhubungan dengan ciptaan Allah yang sangat agung, yang disematkan atau digabungkan ataupun disampaikan sebagai Allah pencipta aras itu, ya. Sesuatu yang sangat mulia. Kemudian ada yang ketiga lagi dalam konteks Al-Quran menyebutkan tentang aras itu. Waja'a ta'bir Qur'ani thumma stawa al-'arsy fi 6 mawadhi' min suwaril A'raf wa Yunus wa Ra'd wal Furqan was Sajadah wal Hadid. Jadi ada 5 tempat lagi Allah berfirman dalam Al-Quran thumma stawa 'alal 'arsy, ya. Itu, ya. Begitu juga dalam surat Toha yang semakna dengan itu, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, ya. Arasy yang Allah menyebutkan ada istawa dengan itu. Ini pada informasi ataupun firman Allah dalam kelompok yang ketiga ini. Nah, wal mulahid anna fi hadhihi ta'birat kulliha jaa murtabitan bi khalqil samawati wal ardh. Dalam semua firman Allah istawa 'alal 'arsy atau 'alal 'arsy istawa, itu semua konteks ayat berhubungan dengan penciptaan langit dan bumi. Allah sampaikan istawa 'alal 'arsy itu setelah Allah menyampaikan penciptaan langit dan bumi. Nah, contoh misalkan Allah berfirman, Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyam thumma istawa 'alal 'arsy yughshil laylan nahar yatlubuhu hasitha, dan seterusnya. Sesungguhnya Tuhanmu Allah itu yang telah menciptakan langit dan bumi fi 6 ayyam, pada 6 masa. Disampaikan, diterjemahkan 6 masa. Thumma istawa 'alal 'arsy yughshil laila, kemudian istawa 'alal 'arsy, dan kemudian Allah yughshil lailan nahar, ya Allah menutupi malam itu dengan siang, dan seterusnya dalam konteks penciptaan langit dan bumi. Begitu juga Allah sampaikan Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi 'amadin tarawnaha thumma istawa 'alal 'arsy wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar kullu yajri li ajalin musamma, sampai seterusnya surat Ar-Ra'd ayat 2. Yaitu Allah yang telah meninggikan langit itu, wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar, menundukkan matahari dan juga bulan, kullu yajri li ajalin musamma, semua mereka itu beredar pada edarannya sampai batas waktu yang telah ditentukan.
Semua ayat istawa ini alal arsy berhubungan, konteksnya itu adalah dalam masalah penciptaan langit dan bumi. Arsy ini, ya. Jadi kita beriman kepada Allah bahwa Allah telah menciptakan arsy, dan arsy itu adalah sesuatu yang sangat agung, makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai malaikat itu juga di sekitarannya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah, ya, maka oleh sebab itu, ya, kita beriman arsy itu sebagai makhluk Allah, ya. Maka pembahasan tentang masalah ayat di kelompok yang ketiga tadi, istawa alal arsy istawa, dan yang lain ar-Rahman alal arsy istawa, ya, ini permasalahan bagaimana lalu dipahami, diterjemahkan ataupun ditafsirkan ayat ini berhubungan dengan itu sudah menjadi khilafiyah sejak awal para ulama salaf dulu, ya. Khilafiyah masa ulama salaf dulu, saudaraku yang dimuliakan Allah. Maka oleh sebab itu, di dalam pembahasan kita masalah rukun iman adalah mungkin kurang bijak kalau seandainya masalah rukun iman itu mempermasalahkan, menghukum atau yang lainnya, melihat kepada bagaimana menerjemahkan, memaknakan ar-Rahman alal arsy istawa, ya. Itu sudah khilafiyah masa para ulama dulu. Ketika Imam Malik